dalam 3, 2, 1. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Kami akan memberikan perspektif kami sebagai tim pro, di mana kami akan mendukung mosi ini. Masuk kepada setup saya, di mana saya akan membawakan 6 poin setup, di mana yang pertama yaitu jenis dan sifat mosi. Jenis dan sifat mosi kali ini merupakan mosi kebijakan, di mana mosi ini mengambil sudut pandang pemerintah, dan tim yang berhak menang adalah tim yang memberikan mekanisme yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu mekanisme yang kami tawarkan yaitu kami akan mewajibkan warga sipil untuk memilih pemimpinnya tersebut, di mana dengan partisipasi warga sipil itu dalam memilih pemimpinnya itu diperlukan adanya kepercayaan antara warga terhadap pemerintah atau pemimpin yang akan dia pilih. Kepercayaan tersebut harus dibentuk, dan di sisi kami pemerintah akan membantu untuk membentuk kepercayaan tersebut dengan menyeleksi kandidat presiden ataupun pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat, untuk supaya setiap kandidat tersebut itu merupakan orang yang layak dan juga sudah siap untuk memimpin negara, sehingga kepercayaan rakyat akan terbentuk dan mendorong mereka untuk memilih. Lalu kami akan juga memberikan sanksi untuk warga yang tidak memilih. Contohnya seperti sanksi bertingkat, di mana sanksi yang pertama akan diberikan yaitu berupa teguran. Lalu tingkatan yang selanjutnya yaitu berupa membayar pajak, lalu tingkat yang terakhir yaitu membayar pajak dengan jumlah yang besar, ataupun jika kesulitan dalam membayar pajak tersebut akan didistribusikan untuk membersihkan tempat-tempat umum seperti toilet, alun-alun, lapangan umum, dan lain-lain. Masuk kepada poin yang kedua yaitu metode pendekatan, di mana kami akan memberikan pendekatan edukasi politik dan juga pendekatan hukum, di mana akan mengedukasikan masyarakat supaya tidak ikut-ikutan untuk tidak memilih ataupun golput saat pemilu, dan juga pendekatan hukum, di mana suatu negara itu memiliki wewenang ataupun peraturan mereka sendiri-sendiri dan berhak untuk membuat aturan demi kepentingan umum, dan juga masyarakat negara tersebut juga sejak awal sudah memberikan hak mereka sebagai warga negara untuk diatur oleh pemerintah. Masuk kepada poin ketiga yaitu latar belakang dunia, di mana latar belakang dunia saat ini masih banyak sekali aksi golput, terutama di negara berkembang dan demokrasi, yang akhirnya menurunkan kepercayaan pada politik. Namun banyak negara juga sudah melaksanakan pemilu, namun tidak semua budaya politiknya itu berjalan aktif, karena sebagian besar masyarakat yang golput itu tidak mendukung aksi pemerintah tersebut. Akhirnya demokrasi itu hanya formalitas tanpa partisipasi warga yang aktif. Masuk kepada poin keempat yaitu karakterisasi aktor, di mana karakterisasi aktor pertama yaitu pemerintah, karena mereka merupakan aktor yang bertanggung jawab karena mereka menyelenggarakan dan punya wewenang ataupun kuasa, dan sejak awal tugas mereka adalah menjaga demokrasi. Dewan Juri, maka jika mereka tidak bertanggung jawab, maka pemerintah itu sudah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara dan gagal membentuk kepercayaan rakyat. Masuk kepada aktor kedua yaitu masyarakat, di mana masyarakat ini merupakan aktor rentan yang pada akhirnya akan menanggung akibat dari pilihannya dan juga pemimpinnya. Maka jika golput itu terjadi, maka akan timbulnya perpecahan antara golongan masyarakat yang memilih ataupun yang golput, di mana yang golput akan merasa bahwa dia itu menanggung akibat dari pemimpinnya, padahal dia tidak membantu memilih pemimpinnya, sehingga membuat kecemburuan yang tidak adil dan protes ataupun demo besar-besaran, dan juga akhirnya kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Lalu masuk kepada poin yang kelima yaitu masalah yang diselesaikan, yaitu kami akan menyelesaikan rendahnya partisipasi pemilih yang akhirnya akan mengakibatkan berkurang rasa percaya masyarakat pada pemimpinnya, dan juga kami akan mengurangi peluang manipulasi hasil pemilu. Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya, di mana semakin banyak
warga yang golput, maka akan meningkatkan manipulasi hasil pemilu, di mana manipulasi pemilu ini akan berdampak buruk pada pemerintah karena pemimpin yang terpilih dari pemilu tersebut dianggap tidak sah oleh rakyat. Akibatnya, makin banyak masyarakat yang kehilangan kepercayaan, yang akhirnya akan menimbulkan demo, protes, dan program-program pemerintah sulit diterima oleh rakyat dan juga dijalankan karena sebagian masyarakat yang menolak. Akhirnya lalu masuk kepada argumen yang saya bawakan, yaitu di negara saat ini di mana demokrasi itu sangat dibutuhkan partisipasinya tidak hanya pemerintah namun juga warga sipilnya. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 alasan mengapa saya membawakan argumen ini. Alasan yang pertama yaitu penyebab dari argumen tersebut di mana masih banyak kurangnya partisipasi dalam warga sipil untuk memberikan hak suaranya. Yang ini berawal dari kehilangan kepercayaan rakyat pada pemerintah, dan akhirnya setelah pemilu selesai itu mereka itu ketika pemerintahnya akan menjalankan suatu program, mereka itu akan sulit diterima dan akhirnya akan menghambat kinerja pemerintah tersebut. Alasan yang kedua yaitu kami membawakan analisis perubahan di mana jika menerapkan sanksi ini, akhirnya masyarakat itu akan terdesak dan akhirnya mereka akan memilih untuk menjalankan pemilu itu daripada menghadapi konsekuensi itu. Dan juga alasan yang terakhir yaitu di mana dampak baik di sisi kami akhirnya akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat pada pemerintah, rakyat akan lebih terlibat dan demokrasi akan hidup yang akhirnya berdampak lebih lanjut pada negaranya. Dan dampak buruk di sisi lawan yaitu ini buruk di sisi lawan Dewan Juri karena akan berdampak yaitu masyarakat akhirnya yang peduli politik itu akhirnya bergeser dengan orang-orang yang pasif dalam politik, terutama dalam dunia ini yang masih banyak sekali tren FOMO yang selalu ikut-ikutan. Maka jika sebagian besar masyarakat itu golput, maka khawatirnya akan mempengaruhi sebagian masyarakat yang awalnya peduli politik yang akan berubah menjadi orang yang pasif dalam politik, dan juga meningkatkan manipulasi pemilu dan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Sekian pidato dari saya, terima kasih.